Oke, kita buka kebenaran firman Tuhan. Ya, kita buka dari Yohanes 17 kembali. Saya rindu kita kembali untuk terus mengulang-ulang hal ini, karena hal ini menjadi rema untuk tahun ini. Yohanes 17, kita buka di ayat 3. Ini semoga ini menjadi kuat terus bagi kita. Ayat 3 katakan, inilah hidup yang kekal itu, ya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ya, mengenal berarti kalau kita mengenal teman kita, kalau kita mengenal seseorang pasti karena kita dekat sama dia. Ya, kalau hanya sekedar tahu saya tahu Presiden Jokowi, tapi kalau kenal Presiden Jokowi ya belum tentu lah ya. Jadi mengenal itu adalah terjadi karena ada keintiman, ada hubungan, ada satu komunikasi yang akrab, ya, ada persekutuan, ada pertemanan. Jadi yang diharapkan di ayat ini adalah kita mengenal Bapa, ya, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Bapa utus. Ya, ini adalah untuk mendapatkan pengenalan ini butuh waktu yang kekal, dan Tuhan rindu, saya yakin Tuhan rindu selama kita hidup di bumi ini, kita belajar untuk mengenalnya, karena di sorga nanti ini yang menjadi pekerjaan kita tentunya. Terus mengenal Tuhan yang dahsyat itu. Ya. Nah, di Daniel 11 ayat 32, ya. Daniel 11 ayat 32. Jadi hal ini dikuatkan, ya, kenapa kita harus mengenal Tuhan. Ternyata Daniel 11 ayat 32 disampaikan bahwa dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin, tetapi umat yang mengenal Allah, sekali lagi, tetapi umat yang mengenal Bapa, yang mengenal Yesus, yang mengenal Roh Kudus, umat yang mengenal Allah akan tetap kuat dan akan bertindak. Orang-orang yang hanya sekedar tahu, orang-orang yang sekedar lahir baru, orang-orang yang sekedar berkata bahwa tapi tidak mau masuk lebih dalam lagi dalam pengenalan akan Allah, maka orang-orang ini akan gampang dibujuk oleh si jahat, oleh dunia ini, akan gampang dibujuk dengan kata-kata licin, dengan kata-kata yang membuat mereka menjadi murtad, menyangkali perjanjian, dan akhirnya tidak percaya lagi. Banyak dulu rekan-rekan kita yang dulu pelayanan, akhirnya mereka berkata bahwa saya dulu pelayanan, berarti sekarang sudah pensiun, karena dia pakai kata dulu. Banyak sekali, saya juga dulu seperti kalian, ya kan? Bangga berkata, saya juga dulu seperti kalian, semangat kali kemana-mana. Iya, itu dulu, sekarang udah pensiun. Dan terbujuk dengan kata-kata dan rayuan-rayuan manis dari dunia ini. Ya, kata-kata manis. Dulu banyak rekan-rekan kita yang bersama-sama dengan kita, tapi akhirnya tidak, gitu ya. Mereka memilih hal yang lain, hidup dengan hal yang lain, mencari kesenangan-kesenangan yang dicari oleh banyak orang, ya, bahwa kalau kamu mau mengikuti aku, sangkal diri, pikul salib, baru ikut Tuhan. Tidak ada bicara kesenangan di sana. Paulus juga tidak ada bicara kesenangan dalam kehidupannya, tapi dia bersuka cita oleh karena apa? Karena semua penderitaan oleh karena Yesus membuat dia bersuka cita. Itu yang unik di dalam Tuhan. Ketika para rasul disidang dan disesah oleh uh, sidang di Yerusalem, ya, oleh orang-orang yang mengaku beragama di sana, ya, orang-orang yang ahli-ahli Taurat, ketika mereka selesai dari sidang dan mereka disiksa, Alkitab mencatat bahwa mereka bersuka cita karena sudah bisa menderita demi nama Tuhan. Jadi sukacita oleh karena menderita demi nama Tuhan.
Nah, itu hal-hal yang apa? Berlawanan. Kenapa bisa bersukacita padahal menderita? Nah, itu dia. Ya. Kenapa mereka bisa begitu? Tentunya kata kuncinya karena mereka mengenal Allah. Ya, mengenal Allah, mengenal Bapa, dan mereka mengerti arti dari bahwa sangkal diri, pikul salib dan mengikut Tuhan. Ya, jadi mereka yang 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 menghindari penderitaan, yang menghindari kesulitan-kesulitan oleh karena nama Tuhan, yang menghindari penolakan-penolakan oleh nama Tuhan, yang menyukai kenyamanan, yang menyukai yang di pikirannya ikut Tuhan itu selalu berbicara berkat, berkat-berkat fisik, ya selalu berbicara kesenangan, ya kalau mengalami masalah disalahkan. Orang seperti ini tentunya menjadi orang-orang yang akan berlaku fasik terhadap apa yang dia deklarasikan, ya, terhadap perjanjian dengan Tuhan, akan menjadi murtad. Karena di hatinya, di pemikiran, di konsep hidupnya ikut Tuhan itu pasti semuanya adalah berkat kelimpahan fisik, ya. Jadi Tuhan seperti ATM bagi dia, Tuhan seperti apa ya? Ya seperti satpam bagi dia, Tuhan pelayan bagi dia. Kalau dia tidak senang, dia pecat itu Tuhan, ganti Tuhan, gitu ya. Tapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Bagaimana kita mengenal Tuhan, ya? Kalau kita lanjutkan di sini, saya suka ini, ya bahwa di ayat 35 dikatakan sebagian dari orang-orang ini, ayat 32. Sorry, 32. Dan orang-orang bijaksana di antara umat itu akan membuat banyak orang mengerti. Tetapi untuk beberapa waktu lamanya mereka akan jatuh karena pedang dan api, oleh karena ditawan dan dirampas, ya. Tapi banyak orang-orang bijaksana di zaman akhir ini akan membuat kita makin mengerti kebenaran firman Tuhan, menjelaskan kepada kita. Tapi ada yang unik di sini, bahwa sebagian dari orang-orang bijaksana itu akan jatuh, diizinkan Tuhan jatuh, supaya dengan demikian diadakan pengujian, penyaringan, dan pemurnian di antara mereka sampai pada akhir zaman. Jadi memang ada pengujian, penyaringan, dan pemurnian, ya. Ya ini dari pihak Tuhan. Ini yang dikatakan Alkitab di akhir zaman ini. Ada pengujian, penyaringan, pemurnian. 3 kata ini menyeramkan memang. Nggak enak. Nggak enak bagi daging. Pasti nggak enak. Jadi ketika ada anak-anak Tuhan, ketika kita ada rekan-rekan kita, ya, mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, ya pahami aja bahwa sedang terjadi pengujian, penyaringan, dan pemurnian. Dan kita berdoa kita lolos dari ketiga ini. Kita sukses, bukan lolos. Kita sukses diuji, kita sukses disaring, kita sukses dimurnikan, dan kita menjadi emas yang murni, ya. Kalau di Yesaya 40, ya dikatakan juga, semoga kita semakin dikuatkan, bahwa di Yesaya 40 di ayat terakhir disampaikan bahwa di ayat 40 kan, orang-orang muda akan menjadi lelah dan lesu, teruna-teruna menjadi jatuh tersandung. Ya memang dalam Alkitab katakan bahwa ini terjadi, ya. Tapi ini bagi sebagian orang. Tapi ada orang-orang yang tidak menjadi lelah, lesu, dan teruna-terunanya tidak jatuh tersandung. Anak-anak mudanya tidak gampang jatuh tersandung. Kenapa? Karena ayat 31, ya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, ya, mereka yang masuk ke kamar doa, mereka yang berdoa, mereka yang
yang masuk ke dalam perenungan firman Tuhan siang dan malam, ya. Mereka yang menjadikan firman itu menjadi kesukaan setiap saat. Itulah menanti-nantikan Tuhan, berarti apa ya? Merenungkan firman Tuhan. Maka mendapat kekuatan baru. Jadi firman itu adalah roh yang menghidupkan. Firman itu adalah roh yang menghidupkan di tengah-tengah goncangan, di tengah-tengah pengujian, penyaringan, dan pemurnian. Firman Tuhan itu menguatkan. Firman Tuhan itu adalah roh yang memberi kekuatan, makanan yang memberikan kita kekuatan untuk bertahan di dalam situasi sekarang. Ya, maka kita diumpamakan seperti Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Jadi ada badai, Raja Wali di atas badai. Dia terbang, ketika ada badai dia makin santai, makin tenang. Kenapa? Karena nggak capek lagi sayapnya untuk mengepak-ngepak. Kenapa? Karena dia berselancar di sana. Sama seperti seorang perselancar, kalau ada ombak, dia happy. Kenapa? Karena dia bisa berselancar di ombak. Tapi kalau ada orang yang tidak bisa berselancar, dia takut dengan ombak, karena tenggelam dia kan. Nah, itu bedanya. Ya, peselancar, Raja Wali, mereka menyukai tantangan. Kenapa? Dengan tantangan mereka makin kuat, mereka makin menari-nari di atasnya. Ya. Jadi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, yang mengerti, yang memahami, yang mencari tahu firman Tuhan, yang terus bersekutu dengan firman Tuhan. Jadi bersekutu dengan firman Tuhan berarti bersekutu dengan Tuhan. Kenapa bisa begitu? Karena begitu kata Yohanes. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Kalau dia 30 banyak yang lelah dan lesu. Tapi kalau ini mereka berlari terus berkarya di dalam ladang Tuhan, terus berkarya tapi tidak menjadi lesu karena bergairah terus. Kenapa bisa bergairah? Karena ketika mereka selesai berkarya, mereka masuk ke kamar, bersekutu lagi dengan firman Tuhan, dapat lagi kekuatan baru. Berkarya lagi, dapat tantangan lagi, hati dicabik-cabik, masuk lagi ke dalam ke dalam kamar, ke dalam persekutuan, bersembunyi lagi di tempat yang tersembunyi, masuk saya, dan bersekutu dengan Bapa di sana, berdoa, memuji, menyembah, dan mendapatkan lagi rema-rema baru, kuat lagi, dan berlari lagi. Makanya dibilang berlari dan tidak menjadi lesu, karena ada rahasia, ada tempat di mana men-set kembali kekuatan. Itu apa itu tempat itu? Ya persekutuan dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan, dengan firman Tuhan. Karena firman adalah Tuhan, Tuhan adalah firman. Firman itu adalah roh yang menghidupkan. Maka mereka berjalan dan tidak menjadi lelah, berjalan tapi tidak menjadi lelah. Itu hal yang dahsyat sekali. Jadi tidak ada orang-orang yang bekerja di ladang Tuhan yang menjadi letih, lelah, dan pensiun. Kalau mereka pensiun, ya bukan dipensiunkan Tuhan ya, tapi pensiun dini oleh kehendaknya sendiri dengan kata-kata, dulu saya pelayanan, dulu, sekarang pensiun. Pensiun dini, bukan dipensiunkan Tuhan. Kalau dipensiunkan Tuhan, yaitu hamba-hamba Tuhan yang benar ya. Kayak Paulus mencapai garis finishnya oleh karena Tuhan. Ya, kita tahu Pak Renat Bongke, Billy Graham, hamba-hamba Tuhan yang lain, gembala-gembala kita dipensiunkan Tuhan, tapi dipensiunkan Tuhan oleh karena apa? Oleh karena sudah mencapai garis finish. Tapi banyak juga yang pensiun dini, belum waktunya pensiun, dia mau pensiun. Maka dia pakai kata-kata dulu saya pelayanan. Kenapa mereka bisa begitu? Tentunya karena mereka tidak memanfaatkan ruang rahasia yang Tuhan berikan. Ruang di mana seorang pelayan dengan Tuhan yang dilayaninya punya persekutuan pribadi. Nggak dimanfaatkan itu. Jadi mereka yang memanfaatkan ruang rahasia itu menjadi kuat. Ya, menjadi kuat dan sangat kuat. Kalau di Yohanes 1 dikatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan ini dia. Firman itu adalah Allah. Jadi persekutuan dengan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan itu adalah persekutuan dengan Allah sendiri. Ya, itulah kekuatan itu, itulah
Ya, ketika Tuhan Yesus dicobai oleh iblis, membawa turun ke level daging, jika kau anak Allah, jadikanlah batu itu menjadi roti, maka Tuhan mengangkat dengan menjawab, mengangkat level, bukan bicara kedagingan ini berbicara roh, dia mengangkat level pola berpikir dengan berkata, manusia tidak hidup dari roti saja, dari setiap firman. Berarti firman adalah makanan, firman adalah kekuatan, firman adalah kehidupan. Dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Jadi ketika kita bersekutu dengan Allah, kita menjadi kuat. Sekalipun kita melayani, tapi kalau kita mengalami keintiman dengan Allah, maka kita makin kuat. Makin melayani, makin kuat. Makin melayani, makin kuat. Makin melayani, makin kuat. Tapi kalau nggak memiliki ruang rahasia bersama dengan Tuhan, ruang persekutuan, keintiman dengan Tuhan, tidak memiliki saat-saat berdoa, saat-saat merenungkan firman Tuhan, maka pelayan-pelayan ini akan menjadi lelah dan akhirnya pensiun. Tergoda mereka untuk mengkhianati perjanjian-perjanjian yang mereka buat dengan Tuhan sebelumnya. Mereka percaya di awal-awal janji Tuhan dan berkata, amin, 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 yes, Tuhan itu baik. Tapi berjalan dengan waktu, mereka melihat medsos, melihat teman-temannya, dan melihat mereka sendiri saat ini, kayaknya aku salah jalan ini. Dan akhirnya mereka mengikuti apa yang diperjuangkan oleh orang-orang yang tidak percaya. Karena prinsip Holan sahali do mangudu, ya, sekalinya hidup ini nikmatilah. Kalau bagi orang-orang yang mengenal Tuhan, karena sekalinya hidup di bumi ini, berkaryalah dengan maksimal. Tapi kalau mereka sekalinya hidup ini, nikmatilah selagi muda, tua baru cari Tuhan. Rupanya nggak sempat mereka tua. Sedih kali kan? Jadi firman itu adalah Allah, bersekutulah dengan Allah. Dalam Mazmur dikatakan, ya, di Mazmur 1 ya, dikatakan ayat 2 dan 3. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, firman Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Maka ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ya, pohon yang tidak kekurangan air, maka yang menghasilkan buah pada musimnya. Karena apa? Karena segar terus. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ia seumpama pohon, jadi pribadi yang segar terus, tidak lelah, tidak letih. Tidak letih jiwa dia. Kenapa? Terlalu bergairah, semakin banyak pelayanan, semakin banyak pun jadwal-jadwal, semakin repot pun pelayanan, tapi bergairah dan bergairah terus. Kenapa? Ya, karena rahasianya adalah merenungkan Taurat itu siang dan malam. Itu rahasianya. Itu rahasia seorang pelayan. Itu kekuatan seorang pelayan. Dan iblis akan menjauhkan semua pelayan-pelayan dari perenungan firman Tuhan. Akan membuat pelayan-pelayan merasa sudah tahu semuanya. Tidak mau lagi belajar. Maka ketika seorang pelayan berkata, sudah tahunya aku semuanya itu, tidak lagi mau belajar, maka pada titik itu dia sudah jatuh sebenarnya. Jadi kita harus terus haus, terus lapar, terus rindu bersekutu dengan firman Tuhan. Maka kita akan menjadi kuat. Ya. Dan apa saja yang diperbuat akan berhasil. Ya. Di Ibrani 4 ayat 12. Ya, Ibrani 4 ayat 12 katakan begini. Sebab firman Allah itu hidup dan kuat. Nah, ya kan? Firman Allah itu hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Nah, ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran kita.
Kalau kita bingung kemananya aku ini pergi, benarnya jalanku ini, apa yang sedang kulakukan, apa Tuhan untuk hidupku sekarang, apa tujuanku. Maka firman Tuhanlah jawabannya, karena dia akan membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ketajamannya itu memisahkan jiwa dan roh. Kita akan mengerti ini roh yang berbicara atau ini hanya keinginan jiwa saja. Firman Tuhan solusinya. Jadi mereka yang bersekutu dengan firman Tuhan, merenungkan, membaca, dan mencari tahu kebenaran-kebenaran dalam firman Tuhan, menelitinya, maka orang-orang ini, orang-orang yang seperti ini akan seperti Raja Wali, badai sekencang apapun dia akan happy. Dia akan happy. Dia akan seperti yang disampaikan oleh Yesaya 40 tadi. Pekerjaan yang begitu banyak pun senyumnya selalu lebar. Selalu sukacita. Selalu bergairah. Selalu berkata, next Tuhan, apalagi Tuhan, apalagi Tuhan, apalagi Tuhan. Tapi mereka yang tidak merenungkan, mereka akan bilang, ngasai be Tuhan, cukup mah. Sudahlah Tuhan, udah capek aku. Gitu. Tapi mereka yang merenungkan firman Tuhan akan berkata, next level Tuhan. Naik level lagi Tuhan, apalagi Tuhan, apalagi yang menggairahkan, apalagi yang harus dikerjakan, terobosan apalagi yang kau sediakan bagiku. Jadi firman itu, ya jadi di 1 Yohanes, ya di 1 Yohanes 5, ya ayat 7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Ya. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh, dan air, dan darah. Dan ketiganya adalah satu. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Nah ini dia. Kita bisa menerima perkataan-perkataan manusia, nasihat-nasihat manusia, kesaksian manusia tentang Allah. Oh Tuhan itu baik, Tuhan itu bisa kita lihat, bisa kita dan itu baik. Tapi kesaksian Allah itu jauh lebih kuat. Apa kesaksian Allah? Kesaksian Allah adalah firman yang tertulis. Itu kesaksian Tuhan. Itu perkataan Tuhan. Ya, itu pemikiran Tuhan. Itu jauh lebih kuat. Maka bersekutu dengan firman Tuhan, itu bersekutu dengan Allah, itu menyaksikan kesaksian-kesaksian Allah. Dan kesaksian Allah itu benar. Tidak ada kebohongan di sana. Kesaksian manusia seringkali bohong. Aku begini hanya untuk mencari nama. Tapi kesaksian firman itu kuat sekali. Firman Tuhan katakan, kita menerima kesaksian manusia, ya. Banyak orang bersaksi. Tapi kesaksian Allah lebih kuat. Kalau kita lahir baru, dan kita saat lahir baru, kita mendengar bagaimana orang-orang yang lahir baru diberkati Tuhan. Ya, kita lahir baru, kita ingin diberkati Tuhan. Tapi ketika kita bersekutu dengan firman Tuhan, kita makin tajam, kita makin mengerti tujuan lahir baru itu apa. Kita makin mengerti, memahami apa sih inti tujuan dari lahir baru, apa sih inti dari dipanggil Tuhan itu, apa sih sebenarnya yang Tuhan inginkan dari aku mengalami keselamatan itu. Kesaksian itu, firman itu yang berbicara, yang kuat di dalam hati kita. Itu jauh lebih kuat. Firman Tuhan katakan itu jauh lebih kuat. Maka bersekutu dengan firman Tuhan itu luar biasa dahsyatnya. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ya. Yang terakhir, di kitab 2 Timotius 3, ini ayat sudah menjadi ayat hafalan ya. Tapi biarlah kita baca. 2 Timotius 3 ayat 15. Ya, sampai 17. Apa sih sebenarnya rahasia seorang Timotius?
yang muda tapi bisa memimpin yang tua, menjadi penatua di satu daerah. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau, Timotius, sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Perhatikan bagaimana teladan yang ditunjukkan seorang Timotius. Disaksikan oleh Paulus, bapak rohaninya. Bahwa Paulus mengatakan, Timotius, ingat bahwa Timotius sejak kecilnya bersekutu dengan firman Tuhan. Bersekutu dengan kitab suci, bersekutu dengan Alkitab, bersekutu terus mempelajari, mencari tahu firman Tuhan. Inilah yang membuat Timotius menjadi murid yang handal, murid yang diandalkan, yang menjadi murid penghiburan, anak penghiburan bagi seorang bapak rohani, yaitu Paulus. Ini rahasianya apa menjadi anak penghiburan bagi bapak rohaninya? Rahasianya adalah pengenalan akan Tuhan, persekutuan dengan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Jadi seorang Timotius ya mengalami pertumbuhan hikmat, pengertian tentang keselamatan oleh karena bersekutu dengan firman Tuhan. Makin dalam dia memahami kenapa Tuhan rindu aku diselamatkan. Kenapa Tuhan ingin aku mengalami keselamatan. Kenapa Yesus berkorban untukku. Kenapa Yesus harus mati bagiku. Kenapa semua rahasia itu diberikan oleh Roh Kudus pengertiannya kepada kita ketika kita merenungkan firman Tuhan itu. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Lihat, mengajar, menyatakan kesalahan, ya, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Jadi mereka yang bersekutu dengan firman Tuhan menjadi manusia-manusia super. Menjadi manusia-manusia yang tidak terkalahkan, menjadi manusia-manusia yang tangguh, menjadi manusia-manusia yang tidak mengenal lelah, menjadi manusia-manusia yang tidak mengenal letih. Mereka menjadi pribadi-pribadi yang berselancar di atas masalah, yang bisa terbang mengatasi badai. Orang-orang yang bersekutu dengan firman Tuhan di ayat 17 dikatakan itu seperti orang-orang itu menjadi orang-orang yang diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Amin. Jadi rekan-rekan semua, kita tahu sekarang bahwa kunci dari semuanya, ya, kalau mau pelayanan itu tidak pensiun dini, ya, tidak pensiun dini, tidak pensiun masih hidup sudah pensiun, tidak memensiunkan diri sendiri, ya, maka bersekutulah dengan firman Tuhan. Semua rahasia pelayan begitu, ya. Hamba-hamba Tuhan yang besar itu begitu. Kalau Smith Wigglesworth bilang nggak ada bacaannya yang lain selain firman Tuhan. Itu aja diulang-ulang. Itu aja diulang-ulang. Bahkan ekstrimnya dia tidak mau membaca surat kabar. Dia hanya bersekutu dengan firman Tuhan. Amin. Ya, itu kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Mari bersekutu dan di ruang rahasia kita merenungkan firman Tuhan. Oke, sebelum kita doa, mari kita deklarasi dulu di hadapan Tuhan. Ya, kita deklarasi juga di hadapan kita masing-masing bahwa kita mau menyatakan visi ini di atmosfer. Jadi teriakkan dengan kuat. Visi Giving Ministry 1 2 3. Visi Giving Ministry menjadi tempat persemaian bagi anak-anak Tuhan untuk kembali dan mengembangkan potensi baik
secara profesional dan apostolik agar berbuat dan siap memberkati Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia, dan bangsa-bangsa. Sekarang, bentar ya. Misi Giving Ministry. Satu, Ministry. satu, Membentuk komunitas yang berkarakter Kristus, berkembang secara apostolik dan profesional. Dua, hadir sebagai solusi bagi orang-orang yang tidak diperhatikan, kaum Papa, hamba Tuhan, dan lain-lain. bentuk dan menumbuhkan semangat kewirausahaan. 4, Secara reguler mengadakan event-event kerohanian dalam penjangkauan anak-anak, pemuda, kaum profesional, bahkan berbagai pelayanan kerohanian lainnya. 7, 7. Perilaku givers. 1, Selalu menjadi bagian dari jawaban. 2, Selalu mempunyai program. 3, Selalu berkata, mari saya bantu. 4. selalu melihat Jawaban di setiap masalah. 5. Selalu berkata bisa walaupun dalam keadaan sulit. 6. Selalu mempunyai ide dalam setiap topik pembicaraan. 7. selalu mempunyai arah atau target. Nama Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kepadamu untuk persekutuan kami pagi hari ini, kami bersyukur karena Tuhan mengingatkan kami kembali bahwa kami memiliki ruang rahasia, ruang yang menjadi tempat kami mengumpulkan senjata-senjata rohani kami, mengumpulkan kekuatan kami sehingga kami tidak terkalahkan, Tuhan. Itulah ruang persekutuan dengan Engkau, perenungan firman-Mu dalam pujian penyembahan, tempat di mana kami berusaha memahami firman-Mu dan merenungkannya siang dan malam. Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran yang Tuhan singkapkan pada pagi hari ini. Biarlah ini rema menjadi kami, Tuhan. Dan hamba berdoa untuk seluruh rekan-rekan hamba-Mu yang hadir dan menyaksikan acara saat teduh ini, Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Engkau yang memberikan berkat spesial bagi kami semua dan memberikan kekuatan sepanjang hari ini bagi kami untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu, Tuhan. Kami berdoa untuk orang-orang bertalian darah dengan kami, dimanapun mereka berada, Tuhan, orang tua kami, abang, kakak, dan adik-adik kami. Kami mohon perlindungan Tuhan turunlah atas mereka semua, jamalah mereka, tidak hanya mengenal Engkau, lebih lagi pakailah mereka, Tuhan, menjadi alat di kerajaan-Mu untuk membawa Indonesia mengenal Engkau, ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan juga anak-anak rohani kami, orang-orang yang kami layani, rekan-rekan sekerja kami ke dalam perlindungan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan, terima kasih untuk rekan-rekan semua. Silakan buka kameranya, sampaikan shalom. Shalom. Shalom buat kita semua. Shalom, Bang Nelson, Bang Kris, Tala Lubis, shalom untuk host. Shalom. Terima kasih renungannya Bang John. Reni Gultung. Shalom Bang. Kita dari Kalimantan. Oke, God bless you. Tuhan berkati. Tetap semangat. Terima kasih. Semangat. Pagi. Jangan lupa bahagia.